sedang meriah menyambut kehadiran kanak-kanak Yesus ini, kita diliputi berbagai macam perasaan. Maka marilah menghaturkan sembah sujud kepada kanak-kanak Yesus di dalam keheningan, sekaligus meresapkan makna kedatangannya bagi hidup kita masing-masing. Marilah sejenak kita berlutut, merendahkan diri di hadapan Yesus yang mungil. Terimalah sembah bakti, ungkapan hati, doa dan harapan kami. Sudilah menerima pujian kami dan perkenankanlah kami dipenuhi dengan harapan akan kemenangan. Semoga dengan kehadiran kami selalu penuh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepada sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Natal tentu tahun ini berbeda, tetapi perenungannya mungkin sedikit sama. Natal itu adalah peristiwa Yesus itu dilahirkan dan diletakkan di atas palungan. Dan orang-orang zaman itu juga kita yang membaca KBBI memberi makan hewan-hewan. Palungan itu tempat untuk meletakkan makanan, khususnya hewan-hewan. Sebenarnya misteri Paskah itu sudah ada, sudah tersirat, tapi belum jelas. Dan Tuhan mengatakan secara resmi ketika dikatakan di Paskah
Secara persilangan itu sudah muncul dalam peristiwa Natal, nanti dipuncaki dalam peristiwa Paskah. Dan saya mengajak tadi mengatakan dalam bacaan Injil bahwa kelompok pertama yang mendapat warna bendera adalah para gembala. Gembala oleh malaikat tadi. Dan mereka mudah percaya, tidak mengatakan ini hoax seperti zaman sekarang ya. Karena mereka melihat langsung penampakan di langit dan yang berbicara adalah malaikat dan bukan halusinasi mereka saja. Mereka berangkat bersama-sama dan disitulah persaudaraan mereka muncul. Sesama gembala akhirnya ke tempat di mana mereka menunjukkan tentang kanak-kanak. Nanti kamu berjumpa dengan kanak-kanak yang dibungkus dengan lampin dan diletakkan di palungan. Dan mereka ketemu dengan kanak-kanak. Saudara-saudara terkasih, seperti tema Natal tahun ini dan kami ini angkat cinta kasih Kristus. Ya, tapi yang jelas saya merasakan betapa Allah itu baik. Allah yang Maha Kuasa, dia mau hadir dalam sosok diri manusia yang paling
Kami OMK Samprades Palembang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas and Happy New Year. OMK Samprades Bisa! Para umat yang terkasih, dengan disemangati oleh tema Natal tahun 2021, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, maka kami, Panitia Natal tahun 2021, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, untuk yang kedua kalinya kita merayakan Natal di masa pandemi. Namun kita harus tetap semangat. Saya mengajak semua unsur di Paroki Santo Fransiskus de Sales ini untuk tetap menghayati iman, harapan dan kasih-Nya akan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudara atau saudari bagi mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan. Akhirnya atas nama Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales, saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati.